Halo kawan-kawan semua, di sini saya ingin sharing gimana caranya biar kita bisa melakukan digitasi bangunan, titik bangunan, biar supaya lebih cepat ya. Jadi kan kita kan kalau secara SOP kan kita harus melakukan uh, melakukan digitasi secara manual gitu ya. Jadi kita klik di sini sekali, terus kita isi jumlahnya, kita isi namanya, kita isi ID SLS sama sub SLS-nya gitu ya. Atau ID SLS sama sub SLS dikosongkan, nanti kita kasih formula di akhir biar supaya per SLS kita kasih ID SLS dan sub SLS-nya. Di sini saya ingin mempraktikkan bagaimana caranya kita bisa melakukan digitasi dengan cepat. Misalnya seperti ini. Kita klik di sini titiknya titik 1. Dia otomatis ngambil namanya nama 1 dan jumlah nomor 1. Oke, kita ID sales sudah sesuai dengan yang kita ingin kerjakan, sub sales juga sama. Yang kedua, misalnya kita langsung otomatis mencari namanya 2. Oke, seperti seterusnya. Begitu seterusnya 3, 4, 5 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang punya range misalnya seperti ini. Kita melakukan tambahan range misalnya 5. Dari tadi yang terakhir pertama kan 6 ditambah 5 berarti 11, tapi jadinya kurang 1 jadi 10 ya, karena 6-nya masuk. Ya udah. Nah, berarti 6 sampai 10. Ketika nanti masuk yang berikutnya, dia langsung 11 otomatis. Nah, bagaimana melakukan cara ini biar supaya lebih cepat digitasinya? Oke, saya praktikkan ya. Hal pertama yang harus dilakukan itu adalah kita persiapkan dulu file georeferensinya. File raster georeferensi yang sudah di georeferencing baik menggunakan GDAL ataupun menggunakan plugin yang kemarin itu ya, plugin freehand georeferencing ya, kalau salah namanya, freehand raster georeferencer. Nah, terserah mau pakai gedal atau pakai yang ini. Nah, hal yang kedua adalah siapkan peta SLS-nya, kemudian kita filter pada kode desa dan kode SLS yang akan dikerjakan. Sini saya mencoba, karena saya kebagian kode desanya kode 001 dan kemudian saya mengerjakan tuh SLS yang 019. Nah, kemudian di sini ada file poin digitasi yang akan kita tambahkan titik-titiknya tadi seperti ini. Nah, di sini kita melakukan filtering dulu. Sebelumnya kita matikan dulu toolbar editingnya ya. Ini kan tadi aktif ya, discard. Nah, kita lakukan editingnya dulu. Dan saya pakai shortcut jadi agak lebih cepat. Terserah mau pakai shortcut apa. Jadi klik kanan, filter. Nah, filter di sini saya filter dari ID salesnya yang saya ingin tambahkan ya. Jadi saya akan memfilter sampai ke ID salesnya. Kemudian filter juga SLS yang akan ditambahkan. Nah, nilai ID SLS dengan nilai sub SLS ini, nanti kita setelah kita filter, pilih ini, kemudian OK. Kemudian kita masuk ke dalam toggle editing mode, ya. Kemudian kita masuk properties. Nah, di properties ini kita masuk ke tab yang namanya attribute form. Nah, kita satu-satu ya. Pertama jumlah. Jumlah ini jangan dikotak-katik yang lainnya selain daripada bagian yang di bawah, defaults. Bikin defaultnya satu. Jadi ketika kita melakukan penambahan add point feature, itu langsung otomatis jumlah nilainya 1. Jadi kita kalau memang nilainya cuma 1 ya nggak usah capek-capek nambahin angka 1 lagi di situ. Oke, kita masuk ke ID SLS. Nah, ID SLS dengan sub SLS ini mohon disamakan dengan nilai filter yang di peta digitasi tadi. Peta digitasi yang bentuknya poin tadi ya. Ini harus sama ya. Alasannya kenapa sama? Jadi dia bisa membuang titik-titik yang bukan ID SLS dan bukan ID sub SLS yang bukan dikerjakan. Nah, ketika kita klik add point feature nanti di peta digitasinya, dia otomatis mengisi sub SLS yang sama dengan 00. Begitu juga dengan ID SLS sama dengan ID SLS yang sedang dikerjakan. Jadi ini harus sinkron antara ini dengan ini. Nah, yang terakhir, ini adalah namanya yang untuk nama ya. Jadi kan nama. Kita pingin namanya nggak usah input. Jadi misalnya 1, 2, 3 kan sebenarnya tinggal kalau misalnya kita klik di sini add point feature, harusnya nambah tuh dengan nilai yang sebelumnya gitu biar enak, biar cepet gitu ya. Jadi pastikan semuanya sama ya, tetap masih versi defaultnya sama. Cuman bedanya adalah di bagian defaultnya. Default nama itu kita buka expression editornya. Nah, expression dialog editor sama aja sih ya. Nah, ini expression ini. Nah, tuliskan nanti
di sini skripnya, bikin skrip ini, pastikan sama, kemudian nanti oke, udah selesai. Nanti kita mulai misalnya digitasi ya, misalnya kayak tadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ternyata ada range, misalnya range sampai 2 bangunan. Ya udah bikin 2 di sini 2. Sini 5 dengan 6. 5 dengan 5. Edit aja lagi 5 dengan 5 pula. 5 dengan 6 misalnya gitu. Udah. Kemudian lanjutkan lagi. Otomatis dia langsung 7. Nah, gitu. Lanjut lagi 8. Cepat kan? Oke, nanti untuk yang script tadi akan saya share ke teman-teman sekalian. Mungkin kalau misalnya videonya terlalu cepat, mungkin bisa di playback dengan lebih dengan kecepatan yang lebih lambat ya. Oke, sekian yang ingin saya share ke teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga digitasinya semakin cepat. Terima kasih.